Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi atau selamat siang kepada anak-anak ibu semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 24 Garut dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama Ibu Iska Fatmawati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita semua masih diberikan kesempatan dan juga masih diberikan umur oleh Allah untuk bisa mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kita dilakukan secara daring. Oke anak-anak ibu semuanya, marilah kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah. Semoga pembelajaran kita berkah, barakah, bermakna, maslahat dunia dan akhirat. Anak-anak ibu semuanya, langsung saja kita memasuki materi di bab pertama di semester 2, yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian aku dekat dengan Allah itu dijabarkan dalam kita beriman atau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui al-asma al-husna atau asmaul husna. Adapun bahasan daripada asmaul husna tidak bahas semuanya, tidak 99-nya, tetapi kita bahas beberapa. Yang pertama adalah al-karim, yang kedua adalah al-mu'min, yang ketiga adalah al-wakil, yang keempat al-matin, yang kelima al-jami', yang keenam al-adl, dan yang ketujuh adalah al-akhir. Di mana ketika kita mempelajari atau mengimani Allah melalui asmaul husna, kita bisa memperoleh nilai dan perilaku mulia. Yang pertama, dari al-karim, kita menjadi pribadi yang dermawan. Dari al-mu'min, kita menjadi pribadi yang amanah. Dari al-wakil, pribadi yang tawakal. Dari al-matin, pribadi yang tangguh. Dari al-jami, pribadi yang toleran. Al-adl, pribadi yang adil. Dan al-akhir, pribadi yang bertakwa. Baiklah anak-anakku semuanya, ini adalah asmaul husna yang 99. Kemudian selanjutnya, adapun kompetensi dasar atau tujuan kita yang harus kita dapat ketika kita belajar hari ini adalah, yang pertama adalah kalian bisa menganalisis apa sih makna daripada asmaul husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir. Yang kedua adalah kalian bisa menyajikan hubungan makna-makna asmaul husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir itu dengan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan perilaku, keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan juga perilaku aktif. Lanjut saja anak-anak ibu semuanya. Karena salah satu kedekatan kita dengan Allah, yaitu dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asmaul husna, kita bahas dulu apa sih iman itu sendiri. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, iman, yu'min, yang Rasulullah SAW itu dalam hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan bahwa iman itu adalah akad atau perjanjian dengan hati dan ikrar atau bersumpah dengan lisan atau ucapan, dan tentunya yang paling penting dibuktikan atau dilakukan dengan anggota tubuh atau arkan. Itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Next, selanjutnya adalah, jadi intinya iman yang benar sesuai dengan hadis Nabi tersebut adalah al-imanul haqq. Artinya iman yang benar harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ikrar bil lisan. Yang kedua tasdiq bil qalb. Yang pertama menyatakan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan dan juga gerakan-gerakan. Ketiganya harus ada dan tidak boleh hilang. Next, selanjutnya anak-anak ibu semuanya, kita langsung saja ke bahasan kita tentang kedekatan kita kepada Allah, yaitu melalui iman kepada asmaul husna. Kita bahas dulu apa sih asmaul husna itu sendiri. Al-asma al-husna itu terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah al-asma, yang kedua adalah al-husna. Asma artinya nama-nama, dan husna artinya terbaik atau baik atau indah. Jadi disimpulkan bahwa al-asma al-husna diartikan sebagai nama-nama yang baik, lagi terbaik atau indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-asmaul husna salah satunya diambil dalam Quran surah Thaha ayat ke-8, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia, memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang
Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Shadaqallahul Aliyyul Azim, yang artinya adalah dan bagi Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-180. Oke anak-anak ibu semuanya, lanjut saja. Nah ini adalah Al-Mu'min, Al-Karim, Al-Matin, Al-Jami, Al-Wakil, Al-Adil, dan Al-Akhir, Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min, singkat saja Al-Mu'min secara bahasa dari kata Amina, yang artinya pembenaran, ketenangan hati, dan juga aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mu'min ini artinya Allah pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu hati manusia menjadi tenang, dan kehidupan ini penuh dengan permasalahan, tantangan, dan juga cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan gelisah, takut, dan juga cemas terhadap permasalahan. Tetapi meskipun kita banyak masalah, banyak cobaan, tetapi Allah tetap memberikan ketenangan dan rasa aman dalam hati kita. Ada dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-82 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya bahwa orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Nah, ketika kita menyeru dan berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita minta oleh Allah diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan juga siksa. Karena hanya Allah lah yang memberikan keamanan. Selanjutnya adalah tadi Al-Aman, keamanan, Al-Iman, pembenaran pengertiannya ya. Jadi intinya karena Allah itu Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi aman, Allah memberikan rasa aman kepada makhluknya, utamanya manusia. Ini makanya sebagai seorang manusia ketika kita menerapkan atau mengambil hikmah dari Al-Mu'min, yaitu kita juga harus bisa mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Nah, jadi intinya kita juga harus bisa melindungi atau menjaga orang lain sehingga dengan hadirnya kita orang lain merasa aman. Oke, selanjutnya adalah Al-Karim atau Maha Mulia. Secara bahasa Al-Karim adalah Maha Mulia, Maha Dermawan atau yang Maha Pemurah. Nah, Al-Karim secara istilah bahwa Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberikan anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Atau juga dapat diartikan bahwa zat yang banyak memiliki kebaikan, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik diminta ataupun tidak diminta. Seperti dalam Quran surah Al-Infitar ayat ke-6 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memberdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Oke, selanjutnya adalah masih di Al-Wakil, yaitu selanjutnya adalah Al-Wakil, yaitu Maha Mewakili atau Maha Penolong. Kata Al-Wakil itu mengandung arti Maha Mewakili atau Maha Memelihara. Al-Wakil yang mewakili atau Maha Memelihara yaitu Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.
Allah menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Ada dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-62 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Oke, selanjutnya adalah masih kita al-wakil. Jadi kita hikmahnya adalah ketika kita al-wakil itu kan Allah yang Maha Penolong, yang mewakili. Makanya kita harus menyandarkan, menyerahkan dan mempercayakan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya tawakal. Yakin bahwa Allah yang menimpakan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yakin atau kita harus optimis dalam menghadapi setiap masalah karena ada Allah. Kemudian pantang menyerah karena kita yakin bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya adalah al-mu'min, al-matin, Al-matin itu adalah maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam sifatnya, Allah Subhanahu wa taala juga kukuh dalam kekuatannya. Oleh karena itu al-matin adalah kehebatan atau perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian kekukuhan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat dan juga memiliki azab terbuka. Ketika Allah memberikan rahmat kepada hambanya, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi rahmat Allah untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Ini ada dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-58 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Dengan demikian, yang harus kita lakukan atau akhlak kita terhadap al-matin adalah dengan senantiasa beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan setan yang menyesatkan, yang senantiasa berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga kita bisa menjadi lebih kuat. Ya. Anak-anakku semuanya, lanjut selanjutnya ke al-jami'. Al-jami' secara bahasa artinya yang maha menghimpun atau mengumpulkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dimanapun Allah berkehendak. Ini dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Jadi nanti Allah akan menghimpun manusia di akhirat kelak dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Nah, ini bisa dijadikan barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, nah maka di akhirat juga itu akan menjadi teman kita. Nah, jadi intinya kita harus berkumpul tentunya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh seperti itu. Selanjutnya adalah al-adl. Al-adl adalah Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusan Allah itu salah. Yaitu dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-915. Adil itu berasal dari kata adalah yang artinya lurus atau sama. Orang adil itu adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Nah, persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Ada juga dimaknai dengan penempatan sesuatu pada tempatnya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu adil, menempatkan posisi manusia itu yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunan, kekayaan, yang membedakan hanya iman dan juga takwa. Baiklah anak-anakku semuanya, lanjut ke yang terakhir adalah al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang artinya yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah yang maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maka Allah maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga,
dan juga neraka dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Kemudian ini ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan tidak, namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan juga tabiat, karena secara tabiat dan juga zat seluruh makhluk ciptaan Allah adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang mengesahkan al-akhir, yang yakin pada al-akhir, akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tidak ada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selain Allah dan segala kesudahan tertuju hanya kepada Allah. Jadi anak-anak ibu semuanya, orang yang meyakini al-akhir atau Allah yang maha akhir, itu orangnya itu selalu merasa membutuhkan Rabbnya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala kehendak hati dan juga niat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah tadi dari mulai kita Al-Mu'min, kemudian kita langsung ke Al-Karim, kemudian dan yang terakhir barusan adalah Al-Akhir. Intinya ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah melalui Al-Asma Al-Husna. Adapun hikmah daripada iman kepada Allah melalui Asmaul Husna adalah yang pertama, keimanan kepada Allah itu harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan hanya pengakuan palsu saja lewat lisan saja. Ya, saya percaya kepada Allah tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak berbuat baik, selalu berbuat dosa, itu yang salah. Yang kedua adalah Allah memiliki Al-Asma Al-Husna yang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Nah, pelajari Asmaul Husna dan tentunya berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Yang ketiga, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat Allah yang mulia dalam perilaku kita sehari-hari, khususnya yang tadi ibu jelaskan tadi ya. Yang keempat, Maha Mulia Al-Karim, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi ya. Kemudian Allah Maha Pemberi keamanan atau Al-Mu'min, jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk yang lain. Kemudian selanjutnya Al-Wakil, maka hiduplah dengan optimis ya. Al-Wakil Maha menolong kan, Allah Maha penolong, maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahnya yang mengalami masalah dalam cobaan atau kehidupannya atau tugasnya. Jadi intinya serahkan kepada Allah ketika kita sudah ikhtiar ya. Yang ketujuh, Allah Maha Kuat atau Allah Maha Kokoh atau Al-Matin, maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang kedelapan adalah Allah Al-Jami atau Maha Mengumpulkan, maka bersiaplah untuk kita berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi, dan jadilah orang yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan umat untuk terbentuknya satu kesatuan sistem kehidupan tentunya yang harmonis ya tentunya. Oke, anak-anakku semuanya, yang kesembilan adalah Allah Maha Adil atau Al-Adil, jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan sehingga menjadi manusia yang siap mendapatkan ujian syukur atau ujian sabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Akhir yang terakhir, jadilah khalifah yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka menjalani tugas kita sebagai khalifah di dunia.
Anak-anakku semuanya, alhamdulillah beberapa nilai-nilai al-asma al-husna sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengimani al-asma al-husna yang sudah kita bahas tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pembelajaran kita semoga menjadi pembelajaran yang berkah, barakah, maslahat dunia dan akhirat. Kita tutup saja untuk pembelajaran hari ini dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.